ada kalanya merdeka itu hurriyatul fardi, secara individu merdeka. Ada hurriyatul jamaah, secara kolektif. Ada hurriyatul iktisadiyah, secara ekonomi dia merdeka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Alhamdulillah pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Saya kembali Ari Prasetyo hadir menyapa Anda di Huja Aswaja, yang mana kali ini akan mengangkat tema kemerdekaan yang sempurna. Oleh karena itu tadi saya sempat menyapa Anda dengan merdeka. Nah, ini karena bulannya bulan-bulan kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Agustus ya. Insya Allah kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Baik, nah bersama saya yang akan membahas tentang kemerdekaan yang sesungguhnya sudah hadir Ustadz kita, narasumber kita, guru kita Ustadz Fauzi Palestin dari PWNU Jawa Timur. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini namanya mengingatkan saya kembali kepada negara tetangga, bukan tetangga ya Ustadz ya, negara yang di sana yang sekarang ini juga lagi menempuh kemerdekaannya. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semangat keluarga Ustadz dan bahagia. Keluarga sehat Ustadz? Istri sehat. Pertama, kedua, ketiga dan sebagainya. Oke. Nah hari ini Ustadz kita udah masuk nih ya di hari yang keempat di bulan Agustus 2025. Kita sudah masuk di bulan yang kita kenal dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini yang ke-80 akan kita rayakan sebagai bangsa Indonesia. Nah sebetulnya Ustadz, kita banyak yang pertanyaan yang sudah masuk terkait dengan kemerdekaan ini Ustadz. Nah pemirsa, sebelum saya masuk ke bahasan kita bersama Ustadz kita, saya juga akan menawarkan Anda atau menyampaikan kepada Anda bahwasanya acara ini terselenggara berkat kerjasama TV9 dan juga Basnas Jawa Timur. Dan juga nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau hukum-hukum yang kita bahas semuanya insya Allah sudah tertera di NU Menjawab Problematika Umat dari PWNU Jawa Timur. Nah bukunya ada di sini. Baik Ustadz, kalau kita masuk di bulan ini kan temanya kemerdekaan Ustadz. Kalau menurut Ustadz sendiri itu kemerdekaan itu seperti apa sih yang dimaksudkan kemerdekaan itu? Sebab gini Ustadz, banyak yang kita kan negara yang sudah merdeka, tapi di beberapa media sosial, di beberapa media mas dan sebagainya membahas, ada beberapa netizen atau bahkan banyak sekali ini katanya merdeka tapi kok belum merdeka, banyak ini banyak itu dan begini. Menurut sampean sendiri Ustadz, kemerdekaan itu yang seperti apa sih? Terima kasih Mas Adi. Berbicara kemerdekaan, mestinya kita tidak hanya memahami dan mempraktekkan kemerdekaan itu secara simbolik saja. Kita lihat bahwa kalau masuk di bulan Agustus di banyak tempat, termasuk di rumah-rumah kita, ada bendera merah putih. Kemudian di setiap kampung, setiap RT, setiap desa itu mengadakan perlombaan-perlombaan. Betul. Itu bagus sebagai eksplorasi bahwa saat ini kita merdeka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, bangsa Indonesia. Itu bagus, tetapi memahami kemerdekaan secara simbolik tentu sangat tidak etis ya. Betul. Dalam rangka ingin kita menjadi bangsa atau negara yang merdeka dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Sehingga perlu kita melihat kemerdekaan itu dari kacamata teologis ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini bahwa al-hurriyah hibbatun minal khaliq lil makhluk. Kemerdekaan itu merupakan hadiah dari Al-Khaliq. Al-Khaliq itu adalah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada
makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saat ini kita merdeka, saat ini kita hidup tenang, mau ke masjid, kita tidak ada orang yang mengintimidasi kepada kita, mau ke pasar kapanpun bisa. Ya, kalau hidup di Surabaya, Mas Adi ya, malam-malam jam 11 masih ada teng orang jual nasi goreng ya. Nah, ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di saat yang sama kita melihat saudara-saudara kita di Palestina lagi memperjuangkan kemerdekaan. Nah, mitra pemirsa TV 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk memahami bahwa merdeka itu adalah hibbatun minal khaliq ilal makhluk, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Sehingga dengan kacamata teologis inilah kita tidak sombong atas capaian-capaian yang sudah diraih oleh bangsa negara Indonesia ini. Di saat yang sama kita juga harus bagaimana mengembalikan kemerdekaan yang sesungguhnya pada nilai-nilai keagamaan. Seperti kita tidak hanya sekedar mengenang para pahlawan-pahlawan kita dengan membaca sejarah-sejarahnya, tetapi kita juga mendoakan terbaik kepada beliau-beliau yang sudah meninggalkan kita semua, atas jasa-jasa beliau, atas jariah-jariah beliau. Kita hadirkan, kita hadiahkan doa-doa terbaik kepada mereka, sehingga para beliau itu senantiasa mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara teologis. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini bahwa kemerdekaan itu ada kaitannya dengan pendidikan. Dan beliau menyampaikan mangkana khalisat tarbiyah. Merdeka itu adalah ketika seseorang punya pendidikan yang bagus. Ya. Karena kalau kita ingin masa depan kita cerah, masa depan kita baik, tidak ada cara yang lain bagi warga yang sudah secara zahir kita merdeka, ya, secara undang-undang alhamdulillah kita sudah merdeka, tidak ada intimidasi, tidak ada cengkraman dari negara-negara yang ingin menguasai, ingin menghancurkan bangsa Indonesia ini. Nah, merdeka yang sesungguhnya ini kata beliau adalah ketika seseorang itu punya pendidikan yang baik. Nah, oleh karenanya kalau ternyata misalnya pemerintah memperhatikan betul terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan, itu bagian dengan pendidikan, itu bagian daripada upaya serius bagaimana rakyat Indonesia ini benar-benar merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Gitu. Baik. Berarti indikator kemerdekaan itu dilihat dari bagaimana cara pendidikan berjalan di negara tersebut, Ustaz? Di negara tersebut, ya, dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan yang ada. Baik. Dan sebenarnya panjang sekali yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini tentang merdeka itu. Bahkan beliau juga menyebutkan orang merdeka itu adalah orang yang naqiyan nafsih, ya, orang yang bersih jiwanya. Bisa saja kita itu sebenarnya sudah aman, tidak ada lagi peperangan, ya. Mohon maaf mungkin secara ekonomi juga bagus dan lain sebagainya, tapi ketika hatinya itu kotor, hatinya tidak bersih, bisa saja dia tidak bahagia, tidak merdeka. Ya, karena apa? Hatinya yang kotor. Oleh karenanya di sini penting kita memberikan narasi-narasi yang konkret tentang makna sebuah kemerdekaan, sehingga kemerdekaan itu bisa dicapai secara sempurna oleh setiap individu-individu rakyat Indonesia. Baik, Ustadz, yang disampaikan beliau tadi tentang terkait dengan statement beliau di dalam yang disampaikan, berarti intinya kalau dinilai dari sekarang
dunia pendidikan di Indonesia kan banyak nih Ustadz yang lagi mempertanyakan dan lagi memperbincangkan artinya Indonesia itu masih diambang kemerdekaan atau bagaimana Ustadz? Sebab kita kan mengenalnya Indonesia ini merdeka. Nah, kalau dilihat dari sisi pendidikan yang masih banyak ketimpangan dan sebagainya, apakah masih bisa disebut sebagai Indonesia ini merdeka Ustadz? Kalau kita melihat dari sisi tidak adanya peperangan fisik ya di tengah-tengah kehidupan kita bersama, kita juga disebut merdeka juga. Merdeka. Tapi kalau kita melihat dari individu-individu yang dalam tanda kutip pendidikannya masih di bawah rata-rata, maka individu-individu itu belum sampai pada capaian kemerdekaan yang diharapkan. Yang diharapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau itu. Maka di sini sebenarnya kata Syekh Mustafa Al-Ghulayan itu, kemerdekaan itu bisa benar-benar sempurna ketika al-hurriyah bil jamaah, secara kolektif benar-benar merdeka. Dan kemerdekaan secara kolektif ini berangkat dari kemerdekaan individu-individu. Inilah yang diperjuangkan oleh setiap kita, bagaimana setiap individu-individu itu mempunyai pendidikan yang baik, sehingga dengan pendidikan yang baik dia sampai pada capaian kemerdekaan yang sesungguhnya yang diharapkan ya. Baik Ustadz, kita jeda dulu nggih untuk memperbincangkan tentang kemerdekaan ini. Kita akan balik lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Hujah Asfaja nggih. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Hujah Asfaja dari TV 9 Nusantara. Ya, dan kita berada di segmen yang kedua, kita membahas tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Ustadz, dulu jauh sebelum NKRI berada pada saat itu, di sekitar abad 14, di wilayah Indonesia ini terdapat satu kerajaan yang besar yang menyatukan Indonesia menjadi sebuah Nusantara terkenal dengan nama Majapahit. Di situ dulu sempat berada di titik teratas kemerdekaannya, sehingga menjadikan dia itu negara yang kuat, terus berimbas sampai menjadi negara bangsa Indonesia yang sekarang ini. Nah, itu kemerdekaannya pada saat itu dirasa banyak tinggalan-tinggalan tentang pendidikan dan sebagainya pada saat itu berlangsung dengan baik dan benar, berlangsung begitu lama. Terus aturan-aturannya juga begitu banyak sekali yang sampai sekarang masih dikutip atau dipakai untuk pengaturan kenegaraan. Apakah yang semacam itu tuh yang dimaksud dengan kemerdekaan yang sesungguhnya, yang dimaksud dengan Syekh tadi Ustaz? Bisa mencapai negara yang besar, terkenal di mana-mana, menyatukan meskipun ada perang 1-2 pada saat itu. Betul, Mas Adi ya. Jadi kemerdekaan itu ya, kalau kita mau mendalami ya, seperti yang ada di dalam literatur ya, ini diantara yang saya kutip ya, bahwa memang ada yang namanya mutamassikan bil fadail, nafiran minar radhail, istiqomah di dalam kemuliaan-kemuliaan dan menjauhkan diri daripada sesuatu yang tercela. Ini kemerdekaan. Nah, kalau kita melihat, mohon maaf bagi teman-teman yang kadang merayakan kemerdekaan dengan joget-joget, kemaksiatan, mohon maaf, kalau melihat pandangan daripada Syekh Mustafa Al-Ghulayan ini justru tidak menampilkan wajah kemerdekaan yang sesungguhnya, karena di sana masih ada ar-radhail. Apa itu? Sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak baik. Ya, apapun itu, mau dulu hingga sekarang atau di masa-masa yang akan datang, maka kalau di dalamnya ada ar-radhail, sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak baik, maka sejatinya dia telah mengotori nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri. Mestinya mustamassikan bil fadail, harus istiqomah, berada di dalam kemuliaan-kemuliaan. Sangat baik sekali misalnya di 17 Agustus itu perayaan kemerdekaan diisi dengan bareng-bareng berada di masjid ya, bareng-bareng mendoakan
para pejuang kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan bangsa. Ini sangat baik. Ini adalah kemuliaan. Inilah yang barangkali mungkin kita harus menyampaikan kepada masyarakat Indonesia. Ayo kita rayakan kemerdekaan itu dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Jangan nodai kemerdekaan itu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Ya, karena itu ya bukan merayakan, itu menghancurkan secara tidak langsung begitu. Begitu ya Ustadz ya. Jadi ini berarti sedikit ini bergeser tentang pembahasan sekarang lagi rame-rame ini tentang perayaan apa itu namanya, kemerdekaan dengan sound horror dan sebagainya. Ya, Ustadz memang benar di mana-mana, di beberapa tempat, tidak di mana-mana sih, di beberapa tempat memang ada yang semacam itu. Tapi banyak juga loh Ustadz yang merayakan kemerdekaan mungkin dengan cara seperti itu, tapi dengan hal-hal yang sopan. Nah, yang semacam ini apakah juga tidak termasuk dengan merayakan makna kemerdekaan Ustadz? Kan di situ mengangkat nilai budaya juga. Ini yang sopan loh Ustaz, yang sopan budaya juga, kebersamaan juga, gotong royong juga, begitu. Bagaimana itu Ustaz? Yang penting di dalamnya ada nilai-nilai kemuliaan, ada nilai-nilai kebajikan, dan tidak bertentangan dengan syariat tentunya ya. Maka itu sudah bisa dikategorikan sebagai perayaan kemerdekaan. Ya, contoh misalnya ada adik-adik kecil kita di kampung ya, ada main kelereng ya. Kemudian ada ya kadang tiup balon dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak termasuk yang tercela tadi ya, karena masih berada di ruang lingkup kebajikan-kebajikan, menyenangkan masyarakat, menyenangkan anak kecil. Lalu kemudian masyarakat dan anak kecil yang ikut perlombaan itu diajak merefleksi tentang bagaimana proses Indonesia ini menjadi bangsa yang merdeka hingga saat ini. Inilah tugas kita bersama. Sebenarnya yang namanya perayaan kemerdekaan itu ya dilakukan oleh semua pihak dengan bersinergi antara ustadz, kemudian antara Pak RT, Pak RW, sehingga nilai kemerdekaan itu tidak sampai rusak ya. Ada nilai agamanya di situ, ada nilai kebaikannya di situ. Nah, kenapa? Karena kasihan para pejuang kita sudah memperjuangkan kemerdekaan dengan susah payah, berdarah-darah, lalu kemudian dinodai dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, bertentangan dengan nilai-nilai agama. Oke, nah Ustadz, terkait dengan kemerdekaan Ustadz, di Indonesia ini kan banyak agama, banyak kepercayaan. Hingga sampai saat ini beberapa sih sempat kita dengar ada konflik antara agama yang satu dengan yang lain di satu daerah. Tidak semua sih, kita sempat mendengar ada beberapa konflik. Nah, yang semacam itu Ustadz, apakah ada hubungan antara keimanan dengan mencintai NKRI? Yang notabene mencintai NKRI artinya mencintai semua yang ada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau menurut Ustadz bagaimana ini? Jadi memang orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia beragama secara baik. Apalagi kita semua warga Nahdlatul Ulama dididik oleh para kiai-kiai kita untuk mencintai terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Maka saya yakin ya, warga Nahdliyin, warga Indonesia, warga Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti paham sekali tentang bagaimana mengatur pola hidup antar agama. Agama boleh beda, tidak masalah, tetapi kita sebagai umat Islam punya komitmen yang sama untuk menjaga perdamaian ya, untuk menjaga kondusivitas di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dan itu di agama kita diajarkan sekali, sehingga kita mungkin
mendengar hubbul watan minal iman itu ya. Kalau Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini ada pembahasan khusus tentang al-wataniyah, tentang kebangsaan. Jadi orang yang cinta kepada agamanya, orang yang cinta kepada nabinya, mestinya ia cinta kepada negaranya. Karena dengan cinta kepada negaranya itu, ia akan merawat bagaimana negara itu menjadi negara yang aman. Kita lihat bagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya, minta kepada Allah tentang bagaimana negara itu bisa aman. Nah, kita sekarang bisa siaran saat ini, Mas Adia, kemudian Bapak Ibu di rumah menyaksikan kami, ya karena negara kita aman. Coba terjadi peperangan seperti yang terjadi di Timur Tengah, ya, kemudian antara Ukraina dan Rusia, ya pasti hidupnya tidak nyaman. Maka betapa luar biasa yang dibangun oleh para ulama-ulama terdahulu tentang paradigma menjaga keamanan bersama. Inilah sebenarnya yang harus kita rawat, harus kita jaga. Boleh misalnya di internal umat Islam beda ormas, kemudian kita lebih luas lagi ada yang namanya beda agama, ya. Tetapi di tengah-tengah perbedaan itu kita diikat dengan yang namanya ukhuwah wataniyah, ya, jadi bersaudara setanah air. Dengan ikatan ukhuwah wataniyah inilah sehingga tidak ada di situ ini beda ormas misalnya tak musuhi, ya. Itu beda desa misalnya tak musuhi, itu beda agama wis tak perangi. Tidak ada istilah itu. Ikatan kuat kita yang membuat kita nyaman hingga detik ini adalah ikatan ukhuwah wataniyah. Baik Ustadz, lebih saya ulang lagi deh Ustadz. Betul. Bagaimana cara menunjukkan cinta tanah air sebagai bagian dari iman Ustadz? Cinta kita kepada tanah air, yang cinta itu menjadi bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya ya dengan merawat hubungan sesama, merawat hubungan baik. Jangan sampai buat onar, jangan sampai buat kerusuhan di bumi Indonesia. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya kalau disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini, amilan bima yatlubuhu minhul wajib. Orang yang cinta negara atau orang yang merdeka itu ya amilan bima yatlubuhul wajib. Dia mengamalkan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya secara sederhana sebenarnya. Jadi kalau kita ingin merdeka, ingin mencintai negaranya, ya tidak hanya sekedar bernarasi, tetapi dia mengamalkan hal-hal yang wajib seperti perintah Allah berupa sholat, nah begitu ya, dan lain-lain sebagainya. Begitu. Baik Ustadz, kita jeda dulu Ustadz. Selepas ini kita akan balik lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Uji Aswaja. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Uji Aswaja dari TV 9 Nusantara, kerja bareng dengan Basnas Jawa Timur. Ya, saya Ari Prasetyo masih menemani Anda di Uji Aswaja bersama guru besar kita Ustadz Fauzi Palestine. Kita membahas tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Untuk Anda yang baru saja stay tune atau baru saja bergabung bersama kita, saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti perbincangan kami tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Baik Ustadz, kita juga hari ini akan membuka kesempatan pertanyaan dari Anda pemirsa, baik melalui interaktif kita atau melalui WhatsApp kita di 088235584857 ya. Pertanyaan Anda bisa Anda layangkan melalui line tersebut. Baik Ustadz, kalau dulu waktu zamannya Pak Karno, kita itu mengenal statement beliau, berikan aku 10 pemuda maka aku akan guncangkan dunia. Nah, pertanyaan Ustadz, kemerdekaan sekarang ini, beberapa pemuda-pemuda dengan kabar-kabar yang kita dengar atau kita lihat di media sosial, itu sedikit agak, saya merasa nih, sedikit agak berkurang nih rasa kemerdekaan, rasa cinta dengan kemerdekaan, cinta dengan Indonesianya. Hal yang semacam ini timbul, itu karena apa sih Ustadz? Apa karena gara-gara sirkulasi pendidikan yang berbeda-beda, berganti-ganti, seperti kurikulum dan sebagainya? Ini kan juga mempengaruhi Ustadz.
Karena kita bagaimana melihat negara ke depan bisa kita lihat dari bagaimana pemuda yang sekarang ini, Ustaz. Betul. Jadi sebenarnya kemerdekaan, kenapa dari awal saya mengangkat tentang bahwa kemerdekaan kita itu jangan sampai kemerdekaan simbolik. Ya. Simbolik gimana, Ustaz? Ya, hanya huru-hara, tapi pada sejatinya kita tidak merdeka. Oke. Ada banyak mungkin ya pemuda-pemudi kita yang hidupnya ada ketergantungan kepada gadget misalnya. Mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang sehari-hari ada ketergantungan dengan slot, ya, judi online, dan itu membahayakan banyak sekali perceraian-perceraian yang terjadi karena itu, ya. Hutang yang banyak karena judi online itu, ini kan secara zahir merdeka, tetapi hakikatnya dia tidak merdeka, dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Oleh karenanya di sini bahwa kemerdekaan itu adalah nafiran minar radha'il. Bagaimana seorang itu ada kemampuan untuk menjauhkan dari pada yang namanya sifat-sifat tercela itu. Ya. Oke, semoga dengan disampaikan oleh Ustadz nih banyak teman-teman yang sedikit banyak terbuka hatinya untuk melihat ke depan ya Ustadz ya. Amin. Ya. Sebab ketika Ustadz tadi ngomong yang di sebelah sini ada sedikit agak ini. Baik Ustadz, ada yang sudah masuk lewat jalur line kita. Kita dengarkan terlebih dahulu pertanyaan yang berikut ini yang sudah masuk di redaksi kami. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Abdullah dari Jakarta. Di sini saya ingin bertanya Ustadz, menurut pandangan Islam, orang yang masih terikat pada duniawi atau hawa nafsu itu masih bisa disebut belum merdeka kah Ustadz? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat kita yang ada di Jakarta sudah bertanya tentang keimanan Ustadz, ketakwaan, ketauhidan. Waduh, ini kayaknya lebih ini Ustadz ya, pertanyaannya lebih tasawuf. Betul. Ini kalau kita masih terikat dengan keduniaan Ustadz, apakah itu juga termasuk disebut dengan merdeka gitu. Saya menerima atau mengartikan pertanyaan seperti itu Ustaz. Ini urusan hati ya. Urusan hati, aduh. Yang kedalamannya sulit dijangkau oleh siapapun, ya. Secara rumusan kemerdekaan yang ditawarkan oleh Syekh Mustafa Al-Ulaini itu kan ada kalanya merdeka itu hurriyatul fardi, secara individu merdeka. Ada hurriyatul jamaah secara kolektif. Ada hurriyatul iktisadiyah. Secara ekonomi dia merdeka. Ya, cukup tidak minta-minta kepada orang lain. Ya, itu secara ekonomi merdeka. Ada hurriyatus siyasiyah. Nah, hurriyatus siyasiyah secara politik tidak diintimidasi, tidak dikekang oleh negara manapun, tidak ada intervensi oleh negara manapun, ini merdeka. Nah, ini kita repot ya untuk mengetahui, mengidentifikasi gimana nih, saya ini secara ekonomi cukup ya, tapi dalam hati masih ada pautan yang begitu kuat dengan dunia. Apakah saya ini masih dikategorikan sebagai orang yang merdeka? Ya, merdeka secara ekonomi ini penting ya. Karena kalau ada banyak saudara-saudara kita ekonominya bagus, ekonominya kuat, bisa bantu orang-orang lemah, bisa bantu perjuangan di jalan Allah, bisa bantu masjid, madrasah dan pondok pesantren. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mengelola hati ini, jangan sampai menjadikan dunia itu sebagai tujuan dalam hidupnya, yang kemudian dengan dunia dia ingin berfoya-foya berada di dunia. Dan kita sudah diajarkan doa yang baik terkait dengan hal ini ya. Doanya Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina
Ya, waja'alid dunya fi aidina, jangan sampai dunia ini ada di dalam kalbu kita. Ya, cukuplah dunia itu sebagai kebutuhan, ya, dalam bahasa doa itu kan hanya di tangan. Ya, dunia itu sebagai kebutuhan hidup kita, kebutuhan yang kita butuhkan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada soal zahir, ada soal batin. Jadi yang soal zahir, ayo kita cari duit yang banyak. Yang soal batin, ayo kita jaga hati ini bagaimana mengelola harta itu dengan baik. Karena kalau ada orang kaya raya lalu kemudian hatinya baik, orangnya soleh, maka kekayaan yang banyak itu akan digunakan untuk hal-hal yang baik-baik. Nah, dari sini kembali kepada pandangan dari Syekh Mustafa Al-Ghulai ini, betapa pentingnya kita itu apa? Khalisat tarbiyah. Ya, selamat pendidikan kita, ya. Pendidikan yang dimaksud adalah tidak hanya soal ya bagaimana seseorang bisa meraih harta yang banyak, ya. Kalau saya Az-Zarnuji itu menyinggung tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu juga ada kalanya ahwalul qulub, ya, tentang hati manusia, sehingga ada keseimbangan, ya, antara yang zahir dengan yang batin. Inilah saya kira manusia ideal saat ini, ya. Saya ayo kaya raya bagus, ya, kaya raya bagus, cari duit yang banyak, tetapi hati juga perlu jaga bagaimana seorang itu menjadikan harta bukan sebagai tujuan hidupnya sehingga dia bermusuhan dengan saudaranya, bermusuhan dengan tetangganya hanya gara-gara harta, tapi menjadikan harta sebagai wasilah untuk meluaskan kemanfaatan, untuk meluaskan kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, ada pertanyaan lagi masuk nih. Ustadz, kalau kita lihat perjuangan Rasulullah dan para sahabat, mereka juga kan berjuang untuk kemerdekaan umat Islam di masa itu. Sebenarnya seperti apa bentuk perjuangan itu kalau kita terapkan di zaman sekarang, Ustadz? Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang di dalam berjuangnya itu, ya, ada momentum di mana Rasulullah itu berperang, ya, secara fisik, ya, melawan, ya, kaum kufar, ya, sehingga dulu itu ada istilah perang Tabuk, ya, ada perang Badar dan lain sebagainya. Tetapi yang banyak memberikan kontribusi besar terhadap perjuangan Rasulullah SAW itu adalah tentang akhlak Rasulullah SAW. Kontribusi terbesar dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, oke, saya ingin tanya lagi tentang terkait ini, tapi kita jeda dulu, Ustadz. Boleh. Kita ada waktu lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Hujah Aswaja. Selepas ini kita balik lagi. Terima kasih pemirsa, teman-teman. Hujah Aswaja masih bersama kami dan bersama saya bersama guru kita Ustadz Fauzi Palestin dengan tema kemerdekaan yang sesungguhnya. Tadi sebelum jeda ada pertanyaan yang sudah masuk dan dijawab oleh Ustadz. Sebetulnya peperangan yang lebih ditonjolkan adalah tentang akhlaknya. Itu maksudnya bagaimana, Ustadz? Jadi dalam konteks saat ini, karena kita berada di Indonesia, kondisinya aman, maka yang perlu diteladani daripada Rasulullah SAW bukan perangnya itu, ya, bukan perang fisiknya yang memerangi terhadap non muslim, ya, tetapi lebih kita meneladani tentang akhlak Rasulullah SAW kepada para sahabat, akhlak kepada non muslim. Biasanya nanti akan dibahas kalau sudah bulan Maulid. Iya. Tentang perilaku Nabi Muhammad SAW. Inilah saya kira yang perlu kita junjung tinggi, bagaimana akhlak itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita bersama. Sepintar apapun seseorang, semerdeka apapun ekonomi seorang, kalau akhlaknya tidak baik, maka semuanya terkesan tidak baik. Begitu ada orang misalnya dia pintar luar biasa, akademiknya tinggi terus, gak pernah turun, tapi akhlaknya bejat. Kira-kira dalam konteks orang cari kerja bisa dipakai enggak sama perusahaan yang demikian itu?
tidak bisa dipakai. Karena apa? Walaupun secara akademik dia baik, tapi akhlaknya tidak baik, perusahaan tidak nerima dia untuk dijadikan sebagai karyawannya. Inilah saya kira penting kita pahami bersama, teman-teman pemirsa TV 9, siapapun, terus terutama yang kaula muda ya, bagaimana akhlak atau attitude dalam bahasa sekarang itu untuk kemudian dalam rangka meneladani tentang bagaimana Rasulullah SAW menghadirkan nilai-nilai kemerdekaan. Baik. Begitu. Ustaz, kita akan mendengar satu lagi pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di teman-teman redaksi. Bisa kita disampaikan? Oke, baik. Ini pertanyaan di sini, Ustadz. Ustadz, banyak yang pengen kabur dari Indonesia karena ngerasa udah nggak bangga jadi WNI. Bagaimana fenomena itu jika dilihat dari sudut pandang Islam? Kemudian alasan apa yang bisa membuat kita itu bersyukur menjadi WNI, Ustaz? Untung saya hanya host ya. Kalau ditanya kayak gini, kalau akan saya sampaikan gitu, Ustaz. Monggo. Jadi enak-enaknya di negaranya orang pasti lebih enak di negaranya sendiri. Okay. Saya itu udah sering lah ke Malaysia, ke Mekah, Madinah. Ya tetap merindukan Indonesia, tanah kelahiran. Dan ini manusiawi. Dan yang membuat kita menjadi warga negara Indonesia ini adalah menjadi WNI. Bukan karena pemerintah kita, tapi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Okay. Contoh misalnya saya orang Madura. Saya terlahir di Madura. Siapa yang menghendaki demikian? Ya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menjadi bagian ya daripada warga Madura, warga Indonesia. Nah, itu adalah takdir Allah. Nah, takdir Allah itu kan kita kalau iman ya, kan ada iman terhadap qada dan qadar Allah, ya sudah, karena takdir Allah tempatkan kita di bumi Indonesia, tidak ada pilihan bagi kita kecuali untuk senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berada di Indonesia, dan saya kira luar biasa. Ini kan aneh, perkara bagaimana nasib satu dengan yang lain. Ada yang memang kondisi ekonominya stabil, ada yang ini. Nah, inilah yang mungkin kita perbanyak datang ke majelis-majelis ilmu ya. Ya, selain bekerja tentunya, karena dengan majelis ilmu ini yang akan membuat hati kita tentram, minta petunjuk kepada orang-orang soleh, sehingga bagaimana situasi yang tidak nyaman itu ditekan dengan masuknya ilmu yang baik ke dalam jiwa kita, sehingga kondisi apapun yang menimpa di dalam kehidupan kita bersama, karena ada ilmu yang masuk, insya Allah diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan intinya tenang itu. Ada banyak orang kaya hidupnya nggak tenang, kan begitu. Yang repot wis gak kaya, miskin, hidupnya melarat, tidak tenang. Nah, inilah saya kira penting merawat kemerdekaan itu dengan tarbiyah, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka dhahiran wa batinan, merdeka yang sesungguhnya, dan tidak hanya merdeka di dunia, tetapi merdeka kelak di hadapan Allah. Dari apa? Dari ancaman neraka. Amin, Allahumma amin. Berarti intinya adalah kita mencintai negara itu adalah salah satu sifat syukur kita, begitu Ustaz ya? Betul, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pilihan yang lain selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kayaknya harus benar-benar ini nih yang ngasih pertanyaan tadi, siapa tadi? Sahabat siapa ya? Kayaknya harus banyak-banyak keliling-keliling Indonesia ya. Jangan hanya keluar luar negeri saja. Di Indonesia itu banyak sekali potensi-potensi wisata alam yang membuat kita itu betapa bangganya kita sebagai bangsa Indonesia ya, Ustaz. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana kalau kita merayakan kemerdekaan Ustaz dengan mengadakan festival sound horror dan tarian-tariannya yang tidak baik untuk dilihat? Ini dari Talitahar. Oke. Singkat Ustadz,
fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur sudah jelas itu haram. Gak usah ditanya lagi ini gimana. Pandangan secara umum itu apapun yang membahayakan itu sebenarnya ya nggak usah fatwa. Ya sudah jelas haram itu. Apapun yang membahayakan terhadap seorang, terhadap umat manusia itu haram. Jadi ayo teman-teman semuanya, kita tetap merujuk terhadap apa yang difatwakan oleh kiai-kiai kita, merujuk apa yang telah diupayakan demi kebaikan kita bersama, tentunya demi keselamatan kita bersama, demi keberkahan hidup kita bersama. Jangan dipandang dari sisi ekonomi saja. Wah, ini Sonhorek ini mengandung ekonomi yang luar biasa, tapi kalau di dalamnya ada hal-hal yang dilarang oleh Allah, ada hal-hal yang membahayakan kepada orang lain, lalu para ulama memberikan fatwa haram, itu bukan benci, bukan fatwa benci, tetapi itu fatwa cinta para ulama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena prinsip ulama itu yahfadzunahum min nail akhirah, berjuang keras bagaimana umat ini terselamatkan daripada ancaman api neraka. Baik Ustadz, Masya Allah, banyak sekali kita dapatkan terkait dengan bahasan kita kemerdekaan yang sesungguhnya adalah salah satu yang saya tangkap adalah bentuk rasa syukur kita sebagai bangsa Indonesia, begitu ya Ustadz ya. Ustadz, terima kasih sudah bergabung dan sudah hadir. Saya doakan semoga nanti perjalanan Ustadz umroh kembali dilancarkan oleh Allah. Amin ya Rabb. Dan mohon doanya Ustadz bagi kita semua biar bisa dipanggil untuk umroh juga ke sana ya. Amin. Nah, pemirsa juga Anda nanti bisa melihat secara langsung dasar hukum yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan beberapa hal, terutama tentang kemerdekaan dan menyarakannya. Silakan di kitab atau buku NU Menjawab, ada 3 jilid dari teman-teman PNU. Saya Adi Prastya mengaturkan terima kasih dari Jas Wajah. Insya Allah Senin depan kita berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta untuk semua.